Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Dewan Juri yang saya hormati panitia penyelenggara, dan tak lupa kepada hadirin dan peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji beserta rasa syukur kita terhadap Ilahi Rabbi, karena yang dimana Ia telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Di antara nikmatnya itu nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat berangkaian salam, tak lupa kita bersalawat kepada sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum pernah pergi ke Ekuador namun beliau tersohor, yang belum pernah pergi ke Jepang namun beliau terpandang, yang belum pernah sama sekali pergi ke kota Garut namun namanya selalu disebut-sebut. Tiada lain dan tiada bukan beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku pengikut jejak langkahnya hingga yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan satu patah kata, dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, suatu kaum atau suatu negara tidak akan sejahtera bila mana di dalamnya terdapat banyak orang-orang yang hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan-perkataan mereka. Para hadirin rahimakumullah, Sang Ilahi Rabbi yang Maha Tahu tentang yanatnya mata dan yang sembunyi di dalam dada, mengetahui keadaan orang-orang yang berkata di kehidupan ini. Di antara mereka ada yang hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan-perkataan mereka. Ada pula yang bisa mengerjakan sesuatu namun bertentangan dengan perkataan-perkataannya. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan kalian hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan-perkataan kalian? Sungguh besar Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan-perkataan kalian. Para hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini terdapat banyak pelajaran kemasyarakatan yang terpenting. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada manusia dengan pertanyaan yang melemahkan dan teguran yang sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan-perkataan kalian? Selama kata-kata itu memiliki makna dan kebenaran, itu akan memiliki nilai. Namun, kalau kalian mengerjakan suatu perkataan kalian dengan maknanya, dengan segala konsekuensinya. Para hadirin rahimakumullah, ayat Allah yang mulia ini memberitahu kepada kita agar berpikir sebelum melontarkan perkataan kita, karena yang dimana kita akan bebas dan merdeka sebelum kita berucap. Namun setelah kita berucap, kita akan menjadi tawanan kata-kata kita sendiri. Para hadirin rahimakumullah, dalam perkataan ada Allah membagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang berkata dan berdusta.
berdusta. Contoh orang-orang yang berkata dan berdusta, yang dimana mereka berkata, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang suka mengerjakan kebaikan, namun nyatanya dia adalah orang-orang yang suka bermaksiat dan jarang melaksanakan sholat. Ada pula kelompok yang hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan mereka. Ada pula kelompok yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya adalah salah satu dari orang-orang itu, yang dimana orang-orang yang berkata dan bisa melaksanakan perkataannya. Para hadirin yang rahimakumullah, banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang dimana mereka berkata, saya adalah orang-orang yang suka melaksanakan sholat. Namun nyatanya mereka adalah orang-orang yang jarang melaksanakan sholat. Para hadirin rahimakumullah, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sungguh benci kepada orang-orang yang hanya bisa berkata dan tidak bisa melaksanakan perkataan mereka. Yang dimana banyak sekali sekarang orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang jarang berpacaran, namun mereka adalah orang-orang yang suka berpacaran. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada orang-orang yang berkata dan bisa melaksanakan perkataan mereka. Yang dimana ada satu cerita yang dimana kaum Nabi Musa sedang pergi ke gunung, di suatu gunung, yang dimana Nabi Musa pergi dan mengamanatkan kepada kepala desa di sana, yang dimana kalian harus melaksanakan sholat. Yang dimana mereka ketika Nabi Musa pergi, mereka adalah orang-orang berubah menjadi orang-orang yang suka menyembah patung dan orang-orang yang suka melakukan maksiat. Para hadirin rahimakumullah, demikian pidato saya pada malam kali ini, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, namun berhentilah ketika kamu selesai. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.